Jam 9. Puji Tuhan, Maria bisa ikut. Baik, selamat pagi semuanya. Sekali lagi, Shalom. Di sini saya lihat sudah pada komplit semuanya ya. Saya cek terlebih dahulu. Bapak Ibu semuanya sudah bisa dengarkan mikrofonnya masing-masing ya. Suara saya kedengaran ya. Oke. Dan di sini saya lihat juga sudah siap semuanya. Dan mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita supaya di dalam kita memulai ibadah ini kita rasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa atas kami semua, Bapak. Sebentar kami akan memulai ibadah Zoom yang akan kami lakukan pada pagi hari ini, Yesus. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan hari ini kami mau terima berkat yang luar biasa. Kami mau datang mendekat kepadamu, Bapa, menerima hadirat-Mu, menerima kuasa-Mu, menerima makanan secara rohani yang menjadikan tubuh kami kuat dalam segala situasi. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah semuanya. Tata cara ibadah online Imamat Rajani, Yogyakarta. Berdoalah terlebih dahulu sebelum memulai ibadah. Berpakaian yang sopan dan rapi, sama seperti ibadah di gedung gereja. Siapkan tempat yang nyaman, jauhkan layar dari anak kecil supaya tidak tersentuh selama jalannya ibadah. Selama jalannya ibadah, aktifkan kebisuan atau mute. Ikuti pujian dan penyembahan dengan tetap bernyanyi dan bertepuk tangan bagi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Semuanya penuh dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita melalui rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Roh-Nya ada bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan penghiburan bagi kehidupan kita. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kami bersyukur Tuhan bahwa karya terbesar yang Engkau berikan dalam hidup kami memberikan kami sukacita yang luar biasa Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, bekerja dan berkaryalah di hati kami Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
Kami kagum akan Engkau Tuhan. Engkau sungguh mempesona hidup kami Bapa. Biarlah segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Tidak ada nama lain selain Engkau Yesus, yang membuat kami takjub akan setiap perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah segala puji, segala hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Bertatalah Roh Kudus di tengah-tengah kami Tuhan. Meskipun kami beribadah melalui online Tuhan, tapi kami percaya semangat kami, sukacita kami tidak mempengaruhi itu semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ada sukacita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Sungguh Dia yang mempesona hidup kita. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau ukirkan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam
raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, oh, oh. Sha-la-la-la-la. Oh, sha-la-la-la-la. Mahkota bagi kehidupanku. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membuka hati kita agar hati kita dipenuhi oleh kasih anugerah Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi kita mau katakan, kami mau mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadi seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Biarlah seperti yang kau ingini dalam hidup kami Tuhan. Dan mempersiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berbicara Roh Kudus dalam setiap hati kami. Kau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menguatkan hidup kami, yang menopang hidup kami. Firman-Mu itu yang menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara-saudaraku semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa, karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Ada sukacita, ada ucapan syukur, amin, haleluya. Saudara, bulan yang lalu Tuhan mau untuk kita semua menjadi jawaban bagi orang yang membutuhkan, bagi orang sekeliling kita, dunia yang kelam ini. Untuk itu saudara, kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan, kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menjadi jawaban. Apa artinya bertumbuh di dalam Tuhan? Artinya hidup rohani kita harus terus bertumbuh, ya, harus terus bertumbuh, sehingga kita menjadi serupa dengan gambarnya, di mana kita siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita siap menjadi calon mempelainya, amin, haleluya. Nah, untuk itu Tuhan mau kita semua naik ke next level, ya, naik ke the next level. Nah, hal itu dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu Dia juru selamat, ya, Dia lahir menjelma menjadi manusia, kemudian Dia melayani umat, Dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Apa yang dilakukan di sana? Kita lihat di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Yesus menjadi imam besar, saudara dan saya, ya. Saudara, ada the next level yang terjadi, ya. Untuk itu marilah kita juga bertumbuh di dalam Tuhan. Marilah kita naik ke level yang berikutnya, ya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa naik ke level yang berikutnya? Kita baca Ibrani 5 ayat yang ke-11. Dikatakan di situ,
tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan, ya. Lamban di dalam hal mendengarkan, bukan lamban di dalam hal mendengar. Kalau mendengar banyak saudara ya, apalagi sekarang zaman medsosnya, YouTube-nya banyak, itu khotbah-khotbahnya banyak banget ya, Zoom ya, banyak sekali ya. Mendengar banyak ya, tetapi mendengarkan itu beda ya saudara. Apa artinya? Di sini Tuhan mau untuk kita lekas tanggap akan firman Tuhan. Kita buka hati, kita dengarkan suaranya, dan kita segera melakukan firman itu. Nah, dengan demikian kita akan bisa bertumbuh. Kita akan bisa bertumbuh ke level yang berikutnya ya. Nah, karena untuk bertumbuh ya, Tuhan rindukan akan hal itu ya. Kita dipilih oleh Tuhan jadi anak-anaknya ya. Biarlah kita terus bertumbuh ya. Biarlah kita terus bertumbuh, mendengarkan suaranya, firman-Nya, melakukannya, dan terus bertumbuh untuk menggenapi rencana Allah ya. Jadi kita bukan sekedar dipilih untuk sekedar selamat dan akhirnya masuk surga. Bukan hanya itu ya, tapi kita dipanggil, kita dipilih untuk kita menggenapi rencana Allah atas hidup kita. Dan kita tahu dari khotbah yang lalu bahwa rencana Allah adalah menjadikan kita, saudara dan saya, menjadi serupa dengan gambarnya, siap menjadi calon mempelainya ya saudara. Haleluya. Karena rancangan kita bukan rancangan Tuhan, jalan kita bukan jalan Tuhan. Setinggi langit di atas bumi, demikian juga rancangan kita dengan rancangan Bapa ya saudara. Nah, untuk itu kita harus cari tahu apa rencana Tuhan, apa rencana Tuhan untuk kita ya. Kalau kita mau bertumbuh ya, kita mau terus bertumbuh dewasa di dalam Dia, kita lihat di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-12 dan 13 ya. Di situ dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah apa? Anak kecil. Ya, saudara, di situ firman Tuhan menjelaskan bahwa kalau ditinjau dari sudut waktu seharusnya kita jadi pengajar, tapi kita masih memerlukan susu ya. Kita tidak mau makanan yang keras ya saudara. Nah, untuk itu tentu saja kita semua tidak suka ya disebut anak kecil, benar ya. Kita nggak mau dong disebut anak kecil, oh kamu anak-anak gitu ya. Usia kita berapa gitu ya. Kita nggak mau ya disebut anak kecil. Karena itu yuk terus bertumbuh ya di dalam Tuhan. Tumbuhkan rohani saudara di dalam Tuhan ya saudara. Karena anak kecil itu apa saudara, hidupnya suka-suka sendiri ya. Hidupnya tidak ada tanggung jawabnya. Hidupnya seringkali hanya main-main selalu ya. Main-main saja. Tidak tahu bahaya, tidak berpikir panjang. Itulah anak kecil ya saudara. Nah, suka-suka mengerjakan ya apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, dia suka melakukan itu aja ya. Nah, kedewasaan kita di dalam Tuhan tidak dapat diukur ya. Karena itu kedewasaan kita dalam Tuhan tidak dapat diukur dengan lamanya kita menjadi orang Kristen ya. Yang kedua, tidak dapat diukur dengan seberapa fasih kita bisa berdoa atau berkhotbah. Tidak bisa diukur dengan itu. Yang ketiga, juga tidak bisa diukur dari seberapa banyak pelayanan kita ya, atau jabatan kita di dalam gereja Tuhan. Mungkin sebagai ketua sinode, sebagai gembala, sebagai ketua diaken, sebagai ketua ini dan itu ya. Tidak dapat diukur dengan itu bahwa kita sudah dewasa rohaninya. Karena terbukti ya, banyak orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan itu, kehidupannya masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Mereka masih melakukan selingkuh ya, melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, bisa menceraikan istrinya ya, dan juga ada yang sampai murtad menjadi mu'alaf. Itu gembala saudara di wilayah barat ya, di wilayah barat ya. Selidik punya selidik, ternyata mereka ia senang dengan salah satu jemaatnya ya, dan ketahuan, akhirnya malu, pindah ya, pindah agama ya saudara. Sangat menyedihkan ya. Ternyata
jabatan juga bukan, menunjukkan kedewasaan ya, secara rohani. Yang selanjutnya yang keempat, ya, pertumbuhan kedewasaan rohani juga tidak dapat diukur dengan banyaknya berkat, kekayaan atau pertolongan yang daripada Tuhan yang kita peroleh ya, pertolongan yang kita peroleh ya. Karena saat membaca saat firman Tuhan bersama sore hari ya dengan keluarga, di situ ada ceritanya mengenai seorang raja ya yang dikatakan ia berbuat jahat ya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi di ayat berikutnya ya dia mengalami masalah ya berperang dengan raja lain ya, raja yang saya katakan tadi raja dari Israel ya. Dan akhirnya dia berseru, raja Israel ini berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong ya. Walaupun yang pertama dikatakan melakukan yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menolong karena Tuhan kita memang murah hati. Jadi banyaknya pertolongan Tuhan atas hidup kita bukan menjadi tanda bahwa kita sudah bertumbuh dewasa secara rohani, saudara ya. Juga yang kelima, banyaknya amal kita juga tidak bisa menjadi tanda untuk kita sudah dewasa secara rohani. Karena ada orang-orang yang banyak beramal dengan motivasi-motivasi yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya yakin di tempat kita tidak ada. Amin ya, saudara. Haleluya. Haleluya ya. Kalau dari 1 sampai 5 tadi ya, lamanya jadi orang Kristus bukan, fasihnya berdoa berkhotbah bukan, terus banyaknya pelayanan jabatan di dalam gereja Tuhan juga bukan ya, terus banyaknya berkat, pertolongan atau kekayaan kita juga bukan ya, kesuksesan kita juga bukan, terus amal kita juga bukan. Kalau gitu apa dong kedewasaan rohani itu apa ya? Nah, ukuran kita sudah bertumbuh dewasa rohani atau tidak, mari kita introspeksi diri kita, cek diri kita sesuai dengan ayat Ibrani 5 ayat yang ke-13 dikatakan di situ, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang ajaran kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Yang mengatakan anak kecil bukan saya ya, tapi firman Tuhan. Kalau kita masih memerlukan susu, kita semua tahu ya, anak kecil suka susu ya, si Elin suka susu ya, anak kecil suka susu ya. Nah, kalau kita masih memerlukan susu dan kita masih belum mau makanan yang keras, berarti kita itu masih anak kecil gitu ya. Apa artinya di sini? Kita bisa lihat di dalam Ibrani 6 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Apa maksudnya di situ? Maksudnya di situ adalah orang-orang yang masih perlu untuk diajar, perlu untuk ditegur, perlu untuk dinasihati, perlu untuk diingatkan. Yuk bertobat dari perbuatan yang sia-sia. Itulah anak kecil secara rohani ya, anak kecil secara rohani ya. Lihat aja anak kecil ya, dia masih perlu sering diomongin, yuk jangan bohong ya, yuk belajar gitu ya, yuk jangan main terus gitu ya, seperti itu ya. Jadi anak kecil masih harus sering diingatkan ya. Kalau kita ya masih harus sering diingatkan, yuk bertobat, jangan lakukan ini dan itu ya, perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Berarti kita masih anak kecil ya saudara. Yang kedua apa? Kalau kita masih perlu ya, kita masih perlu diberikan dasar-dasar kepercayaan kepada Allah ya. Kita menjalani hidup ini dengan kurang mempercayai Allah sehingga hidup kita penuh dengan ketakutan ya. Hidup kita stres yang berkepanjangan ya saudara. Nah, kalau kita masih demikian ya, kita masih perlu ya, sekali lagi masih perlu diajarkan, masih perlu diingatkan, masih perlu ditegur, masih perlu dinasihati untuk bertobat dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan yang kedua, kita masih perlu diberikan dasar-dasar kepercayaan kepada Allah. Itu berarti kita masih kanak-kanak atau anak kecil ya. Sekalipun kita sendiri mungkin sudah jadi pengajar, sudah fasih untuk berkhotbah gitu ya, menjadi gembala seperti tadi saya contohkan ya tadi ya saudara ya. Nah, tapi sesungguhnya mereka tidak memahami ya, mereka tidak memahami tentang ajaran kebenaran itu ya. Seperti tadi ya di Ibrani 5 ayat yang ke-13 tadi dikatakan, saya ulangi ya, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran ya, sebab ia adalah anak kecil ya.
Mungkin saudara katakan, mungkin gembala itu ya, yang saya maksud itu mengatakan, saya tahu banyak tentang kebenaran ya, bahkan lebih daripada kamu. Betul saudara ya, betul ya. Karena saya pernah mendengarkan khotbahnya ya, tentang langkah-langkah menuju perselingkuhan gitu ya. Detail sekali dia mengkhotbahkan itu ya. Ada 5 kalau nggak salah, saya lupa ya. Saya sudah nggak tahu di mana ya itu ya. Bagus sekali ya, detail sekali dia. Tapi dia sendiri jatuh di dalamnya ya. Dia sendiri melakukan itu ya saudara. Nah saudara, karena apa? Karena apa? Sesungguhnya dia tidak memahami tentang ajaran kebenaran itu. Karena dia tahu banyak tentang kebenaran ya, tetapi dia tidak memahami bahwa itu perlu untuk dilakukan ya. Bahwa itu penting untuk dilakukan. Dia tidak memahami akan hal itu ya. Karena itu hidup kekristenannya tetap sama ya, dari tahun ke tahun ya, tidak ada perubahan di dalam kehidupannya ya. Tidak ada perubahan apapun di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sekalipun berapa tahun kita ikut Tuhan ya, tidak ada perubahan ya. Karakter kita tidak berubah ya, karakter tidak berubah ya. Kalau dulu waktu kecil ya bersama orang tua sering berkata tidak jujur ya. Mungkin setelah SMP ya kenal Tuhan, bertobat gitu ya, kenal Tuhan, terima Yesus gitu ya setelah SMP ya. Atau SMA saya nggak tahu ya saudara. Nah, tetapi berkata tidak jujur jalan terus ya, dengan guru tidak jujur, nyontekan gitu ya. Terus bekerja sudah lulus bekerja di kantor pekerjaan juga tidak jujur, dengan bos juga tidak jujur ya saudara. Saya pernah lihat ya di TV kalau nggak salah ya, seorang karyawati ya, cewek ya waktu itu, main HP, ketahuan sama supervisornya ya, ditegur, HP-nya diambil, dibanting ya saudara ya, seperti itu ya. Karena nggak jujur, nggak benar ya, mencuri waktu ya, seperti itu ya. Nah saudara, ketidakjujuran jalan terus ya dengan bekerja. Sekalipun dia sudah menikah juga tidak jujur ya, dengan suami atau dengan istri tetap tidak jujur. Tidak ada perubahan karakter di dalam kehidupannya ya. Juga nature atau watak atau sifat dasarnya juga nggak berubah ya. Juga nggak berubah ya. Kalau dulu dia orangnya keras, suka marah-marah ya. Sekarang pun tetap keras dan suka marah-marah ya. Nature-nya tidak berubah, wataknya, sifat dasarnya tidak ada perubahan. Bertahun-tahun ikut Tuhan tidak ada perubahan ya. Cara hidupnya pun tidak ada perubahan ya. Kalau dulu dia malas ya, dia pelit ya. Sampai sekarang pun tetap malas ya, tetap pelit ya hidupnya ya. Nilai-nilai hidupnya juga tidak berubah ya. Ya biasa merendahkan orang lain ya. Biasa merendahkan mungkin orang miskin, orang bodoh atau apa ya dia rendahkan. Tetap sama juga seperti itu ya. Juga pola hidupnya ya. Tidak berubah, pola pikirnya ya tidak berubah ya. Maunya itu masuk banyak, keluarnya sedikit, bahkan kalau bisa nggak keluar gitu ya. Nah pola pikirnya tetap sama ya. Tidak ada perubahan apapun di dalam kehidupannya ya saudara. Nah saudara, pola pikir kita, sesungguhnya pola pikir kita harus diubahkan seturut dengan pewahyuan atau penyingkapan rahasia-rahasia firman pada akhir zaman ini ya. Seharusnya demikian. Yang mana semuanya itu ya, kalau saya amati ya, semuanya itu sekarang ini menuju kepada rencana Allah ya. Penyingkapan firman Tuhan menuju kepada rencana Allah, yaitu menjadi serupa dengan gambarnya. Ya. Saudara, di mana kita harus mengosongkan diri, kita harus membuang keluar dunia dari kehidupan kita harus hidup kudus sama seperti Dia kudus, kita juga harus sempurna. Khotbahnya itu sama ya. Kalau dulu berapa tahun yang lalu khotbah di gereja A atau di kota A, di kota B itu beda ya. Di sini khotbahkan tentang ekonomi, di sana tentang kesembuhan, di sana tentang keluarga, beda-beda ya. Tetapi sekarang itu sama saudara ya. Karena memang kedatangan Tuhan sudah sangat dekat dan waktunya juga cepat kan saudara ya. Karena waktunya sudah singkat ya saudara. Karena itu Tuhan rindukan ya kehidupan kita untuk menjadi serupa dengannya ya. Untuk itu cek kehidupan kita ya, kontrol kehidupan kita. Apakah kita sudah membutuhkan makanan yang keras atau belum? Ya, kita sudah butuh makanan yang keras atau belum? Atau kita masih perlu susu ya? Kita lihat di ayat yang ke-14. Dikatakan di situ, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya. Dikatakan tadi orang yang dewasa itu mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat.
Saya garis bawahi kata yang terlatih ya, terlatih ya. Terlatih itu artinya orang yang mau melakukan ya, melakukannya. Saya percaya kalau untuk menjadi serupa dengan Tuhan, melakukan apa yang baik, bukan apa yang jahat ya. Melakukan apa yang baik itu dan terus melakukannya, dan harus melakukannya terus ya. Dia mau terus ya, namanya latihan, terus dilakukan ya. Seperti itu ya. Nah, misalnya tentang mengampuni. Kalau orang itu sungguh-sungguh sudah dewasa secara rohani, dia akan melakukan, dia akan mau untuk mengampuni ya. Sekalipun menyakitkan sekali ya. Biasanya orang-orang yang dekat itu yang lebih menyakitkan ya daripada orang-orang yang di luar ya. Nah, meskipun menyakitkan sekali, tetapi dia mau melakukannya ya, karena dia mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, mau makanan yang keras itu, sehingga ia tidak perlu lagi diingatkan ya, yuk mengampuni, yuk jangan begitu ya. Dia tidak perlu lagi diingatkan karena dia sudah bertumbuh dewasa ya. Seperti itu juga berkata-kata jujur ya, untuk berkata-kata jujur, untuk menolong sesama ya. Nggak perlu lagi ditegur ya, jangan bohong, nggak perlu lagi gitu ya, nggak perlu lagi didorong-dorong, yuk untuk menolong gitu ya. Tapi itu sudah dia akan lakukan itu ya, karena dia sudah bertumbuh dewasa ya, nggak perlu lagi diingatkan ya, nggak perlu lagi ditegur, nggak perlu ya saudara, karena dia sudah bertumbuh dewasa saudara ya. Juga mempercayakan hidupnya atau masalahnya kepada Tuhan. Dia percaya Bapa itu pelihara ya, dan selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga orang-orang yang demikian, orang yang bertumbuh dewasa ini tidak perlu lagi diajarkan bagaimana beriman kepada Tuhan, karena dia sudah melakukannya ya. Dia sudah mau terima makanan yang keras itu dan dia sudah melakukannya di dalam kehidupannya ya. Sehingga dengan demikian ya, hidup rohaninya bertumbuh dewasa ya, sehingga dia tidak perlu lagi untuk selalu ditolong ya. Tidak perlu lagi untuk selalu ditolong, tapi ia sudah mulai bisa mandiri. Dan lebih daripada itu, dia mulai bisa menolong orang lain, yaitu menjadi jawaban tadi ya, bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya. Tidak perlu lagi ditolong, tapi dia bisa menolong orang lain. Ya. Seperti itu ya saudara. Hidupnya, area-area hidupnya, satu persatu menjadi akurat di hadapan Tuhan dan bagi Tuhan. Ya. Kalau dulu ya sakit selalu minta untuk didoakan ya. Sekarang dia bisa berdoa sendiri ya. Dia bisa berdoa sendiri dan bahkan bisa mendoakan orang lain gitu ya, seperti itu ya. Kalau dulu dia sering tertekan di dalam masalah keuangan ya. Sekarang karena dia beriman kepada Tuhan, dia bekerja dengan baik, Tuhan cukupkan ya, Tuhan cukupkan dan bahkan bisa membantu orang lain ya. Menjadi jawaban itu ya saudara. Kalau dulu sulit untuk mengampuni ya, sekarang sudah bisa mengampuni dan bahkan bertumbuh lagi mudah untuk mengampuni ya. Dan bahkan dia bisa mengajarkan kepada orang lain untuk mengampuni. Itulah orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa buah-buah roh itu mulai bertumbuh di dalam kehidupannya. Area demi area di dalam kehidupannya dijadikan akurat di hadapan Tuhan dan bagi Tuhan. Ya saudara, marilah kita mau bertumbuh di dalam Tuhan sehingga kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Buah-buah roh itu boleh muncul dalam kehidupan kita dan kita boleh dan itu dilihat oleh orang dan kita boleh menjadi jawaban, kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Amin, Tuhan memberkati ya. Saudara, saat ini kita menghadapi perjamuan kudus ya. Mari kita siapkan dan kita ambil. Kita percaya korban Kristus di atas kayu salib bukan hanya untuk supaya kita selamat saja, tapi supaya kita kembali kepada rencana Allah semula, menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Dia inginkan akan hal itu. Yuk, mari bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Jangan lagi ingin memerlukan susu, perlu ditegur, perlu dinasihati, perlu dikuatkan dan lain sebagainya. Tapi kita bertumbuh dewasa sehingga kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi jawaban bagi sekitar kita. Kalau masih ada area-area hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yuk tinggalkan itu. Katakan nanti dalam refnya, aku telah mati dan tinggalkan. Saat itu saudara benar-benar membuang segala sifat-sifat saudara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan masuk di dalam pertumbuhan rohani, the next level yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Haleluya, karena bukan dengan barang yang fana Tuhan menebus, membayar hidup kita, tapi dengan harga yang mahal. Jangan kita sia-siakan itu. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh
menikmati, mengalami rancangan Tuhan itu dalam kehidupan kita melalui korbannya di atas kayu salib. Kita nyanyikan pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Yes, Lord. Haleluya. Kau membayar dosaku. Ya, dia bayar bukan dengan barang yang fana. Dengan darah yang mahal, tapi dengan darahnya sendiri. Haleluya. Tiada noda dan celah. Mari kita bertumbuh ke arah Dia. Haleluya. Bukan dengan emas perak. Yes, Lord. Kau menebus diriku. Yes, oleh segenap kasih. Oleh segenap kasih, ya Tuhan, dan pengorbananmu, ya katakan, ku telah mati dan tinggalkan, ya Tuhan. Haleluya. Jalan hidupku yang lama, katakan semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Buang segala perbuatan yang sia-sia itu. Dan tak berarti. Perbuatan-perbuatan yang tidak berarti. Amin Tuhan. Hidup ini. Yes Lord. Ku letakkan, ya Tuhan, pada mezbahmu ya Tuhan. Pada mezbahmu ya Tuhan. Amin, amin Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi, bukan dengan barang fana. Biarlah kita renungkan akan kasih Tuhan, pengorbanan yang luar biasa bagi kita semua. Bukan dengan barang fana. Yes Lord, haleluya, haleluya. Kau membayar dosaku. Segala perbuatan-perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan Dia bayar. darah yang mahal. Ya, dengan darahnya sendiri, saudara. Tiada noda yang dan mahal. celah. Yes. Bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas Mari kita mau angkat ya tubuh dan darah Tuhan Kau tinggi dari kepala kita. Ya Tuhan, terima kasih buat penebusan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu. Mari tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Katakan, tinggalkan hidupmu yang lama, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cara hidupku yang lama. Yes Lord, katakan semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Yes Lord. Hidup ini ku letakkan. Ya, letakkan hidupmu pada mezbahnya. Katakan, pada mezbahmu ya Tuhan. Marilah kita mau bertumbuh ke arah Dia, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati. Angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Ku telah mati. Katakan, Tuhan, ini aku mau tinggalkan cara hidupku yang lama Tuhan. Ampuni aku ya Cara Tuhan. hidupku Segala yang kekerasan hatiku, kesombonganku, keegoanku Tuhan, aku mau tinggalkan. semuanya sia-sia dan tak berarti. Amin, amin Tuhan. Lagi Mari letakkan hidupmu pada mezbahnya. hidup ini Katakan Tuhan,
Aku mau bertumbuh di dalam Engkau. Aku mau menjadi dewasa di dalam Engkau. Aku mau menggenapi rencana-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Yes, katakan jadilah padaku. jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, menjadi serupa dengan gambar-Nya, memiliki karakter Kristus. Haleluya, haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau ya Tuhan, mari Tuhan. Haleluya, ubah hidup kami Tuhan. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau masuk dalam hidup yang baru, berjalan bersama-Mu, bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau tinggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, ubah hidup kami Tuhan. Haleluya. Ya ralama ya syata karalama ralama ya se. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih buat korban-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui korban-Mu, hidup kami boleh diubahkan Tuhan. Hidup kami boleh dipulihkan ya Tuhan. Karena korban-Mu itu sempurna bagi kami semua ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dengar akan firman Tuhan. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersekutu dengan tubuh-Mu Tuhan. Biarlah kerelaan mengorbankan itu boleh ada dalam hidup kami ya Tuhan. Sama seperti Engkau sudah mengorbankan hidup-Mu bagi kami. Kami juga mau rela mengorbankan Tuhan segala hidup kami Tuhan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Bila persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan membuat kami dipulihkan, membuat kami Tuhan menjadi serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Oh terima kasih ya Tuhan buat korban-Mu di atas kayu salib bagi kami. Darah yang tercurah bagi kami ya Tuhan. Karena Engkau mengasihi setiap kami dan Engkau rindu setiap kami untuk dipulihkan menjadi serupa dengan gambar-Mu. Untuk kami semua Tuhan, boleh diubahkan hidup kami. Segala sengsara kami Engkau tanggung Tuhan. Segala penyakit kami Engkau sudah tanggung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, korban-Mu adalah sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, dengar akan firman Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, haleluya, dalam nama Yesus. Ku telah mati. Haleluya. Ku telah mati, yes Lord. Dan tinggalkan, mari miliki kehidupan yang baru, ciptaan yang baru yang terus menerus dibaharui di dalam Tuhan. Yes Lord, haleluya. Yang lama kami mau tinggalkan karena semuanya sia-sia. Yes, katakan dan tak berarti lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, hidup ini yang kami letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. Jadilah padaku,
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, haleluya. Ya Tuhan, jadikan kami bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami mau meninggalkan semua yang sia-sia. Amin Tuhan, haleluya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin, amin Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Biar kuasa kemenangan-Mu Tuhan ada dalam hidup kami, karena Engkau ada di dalam kami Tuhan, dan kami menang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau bawa seluruh kami jemaat-Mu ya Tuhan, untuk bertumbuh secara dewasa, secara rohani ya Tuhan. Terus hari lepas hari kami diubahkan menjadi serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-puji nama-Mu. Jadikan setiap kami pelaku firman ya Tuhan, dan kami akan menjadi berkat bagi yang lain Tuhan. Kami boleh menjadi jawaban bagi yang lain Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Ya, marilah sama-sama kita mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan ya. Kita mau tinggalkan segala sifat karakter kita yang tidak baik ya. Nilai-nilai kehidupan kita yang tidak baik, pola pikir kita yang tidak baik, kebiasaan kita yang tidak baik, watak kita yang tidak baik, kita mau tinggalkan semuanya itu. Kita mau letakkan pada mezbah Tuhan, kita serahkan kepada Dia. Dia akan ubahkan hidup kita menjadi ciptaan yang baru yang terus-menerus dibaharui di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menjadi serupa dengan gambar-Nya. Yes, mari kita berdoa. Kita angkat tangan kita pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau yang melihat kerinduan hati kami, umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi daging dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih juga buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, karena itu adalah makanan yang sesungguhnya ya Tuhan bagi kami ya Tuhan. Kami boleh bersekutu dan hidup kami Tuhan boleh terus-menerus dibaharui di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari ya Bapa, sempurnakan ibadah kami dengan berkat yang daripada-Mu. Sebab itu kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan, kami mohonkan berkat yang daripada-Mu. Irala parala parala paya syikirala parala paya syikirala paya syikirala paya syikirala. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kita terima mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali. Kau akan terus naik dan bukan turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terima berkat Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku.
Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman gereja Imamat Rajani, Yogyakarta. Tetap membaca Alkitab setiap hari, renungkan dan lakukan perintahnya. Persembahan perpuluhan bisa dilakukan dengan cara transfer bank Danamon atas nama Elizabeth Imelda dengan nomor 003 617 835 107. Selalu berdoa dan melekat pada Tuhan Yesus Kristus. God bless you. Mari setiap hari kita berkatakan, Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia sembuh, Indonesia sejahtera, Indonesia tenang, Indonesia diberkati, Indonesia takut akan Tuhan, Indonesia penuh shalom, Indonesia bebas dari COVID-19, bebas dari intimidasi, bebas dari ketakutan, bebas dari kepanikan, bebas dari kecemasan, bebas dari kekhawatiran, bebas dari kekacauan. Indonesia dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Indonesia dikasihi, Indonesia disertai Tuhan. Terang kemuliaan Tuhan ada atas Indonesia. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kuasa, kasih, dan pikiran yang jernih. Amin. Minggu depan BL-nya Kesia, singernya Alfian. Sebenarnya itu Kak Sutik, cuman Kak Sutik itu sukanya nembak-nembak. Halo, shalom semuanya, sehat-sehat. Halo. Shalom sehat. Ya, puji Tuhan, biarlah kita benar-benar mau bertumbuh ya dalam Tuhan, gak mau jadi anak kecil terus kan. Ya, bertumbuh dalam Tuhan dewasa, saya percaya ya, Tuhan akan menolong kita semua dan menyertai kita semua ya, saudara. Amin. Ada kesaksian mungkin? Iya. Ntar ada yang mau ngomong? Mini. Ceketi kita ya. Halo. Shalom semua. Halo. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Maaf saya. Ngomong lebah, jangan gue juga. Di sini saya mau pamit dari Bapak Ibu semuanya karena tanggal 10 saya udah balik Jakarta hari Jumat. Karena juga masa praktik saya udah berakhir dan saya berterima kasih buat semua selama saya di sini. Terima kasih buat selama di sini. Kalau misalnya selama saya di sini ada kesalahan yang saya buat atau sesuatu yang membuat Bapak Ibu nggak suka, saya minta maaf. Dan saya juga minta doanya agar nanti saya balik Jakarta, saya bisa jalani studi saya lagi, dan saya bisa menyelesaikannya dengan baik.
Udah. Itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pesan atau kesan Bapak Ibu Jemaat Imamat Rajani. Traktir dulu baru saya maafkan. Bakso gak apa-apa, bakso. Bakso tusuk tusuknya. Mari mungkin Mbak Ami, Bu Ami, Bu Yanti. Itu PS Alfian mau kasih wejangan. PS Alfian mau kasih wejangan. Kemarin pemuda sudah. Keti, Ko Daniel. Pesan dan pesan. Kak Suti. Daniel kerja deh, nggak bisa ikut ibadah. Ya dari Keti mewakili. Ya, saya mewakili Daniel. Siapa namanya ini? Iqbal. 1 tahun di sini ya. Apa namanya? Iqbal. Kenalan dulu. Lupa ya? Iqbal. Oh iya, Iqbal. Iqbal, terima kasih sudah melayani di Gereja Imamat Rajani. Semoga nanti ke depannya Iqbal dimanapun berada, Iqbal menjadi berkat buat orang lain, menjadi panutan, teladan buat orang-orang sekeliling Iqbal, sehingga semua yang mengenal Iqbal itu bisa dipulihkan, mereka bisa hidup benar di mata Tuhan. Iqbal juga bisa semakin maju dalam pelayanan, dalam segala yang Iqbal lakukan, semuanya bisa berarti ya. Semangat. Terima kasih. Monggo yang lain. Iqbal, kurang lama. Kurang lama. Kurang lama. Kurang lama. Kemarin kan di lockdown 3 bulan. Ya, saya mewakili orang tua ya. Terima kasih. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih buat Iqbal. Udah rajin jemput Aca saat latihan tamborin. Terima kasih ya. Selama bersama-sama mungkin Acanya nyelelek. Kamu bersyukur ku udah ketemu Aca yang nyelelek. Dulu itu Aca nggak seperti itu. Aca tuh diam nggak bisa ngomong. Itu ya. Sekarang udah makin tumbuh gede, udah bisa lah seimbang ngobrolnya sama Iqbal. Beraninya mereka itu dikitingan. Iya, ini gedenya udah sama aku. Iya, terima kasih ya Bal ya. Iya Kak, sama-sama. Secara pribadi juga kalau saya saat bersama-sama jadi singerku, aku banyak salah, juga saya minta maaf kayak gitu. Terus di sana tetap jadi terang ya. Sekalipun keadaan tidak baik, tetaplah jadi terang di sana supaya orang-orang yang melihat kamu, Yesus itu tetap ada di dalam kamu. Mereka melihat Yesus ada di dalam kamu. Dan kamu jadi berkat buat mereka. Tuhan Yesus memberkati ya, Pak. Amin. Terima kasih, Kak. Ya, shalom Kak Iqbal. Shalom. Ini Fiona. Tapi nggak kelihatan mukanya ya. Tak tutup dulu sementara. Aduh, jangan di lockdown dong. Ini kesan dan pesan ya, seperti yang kemarin di Pemuda ya. Ya. Kesan saya pertama itu, Kak Iqbal itu sombong ya. Cool ya, cool. Terus, tapi setelah kesininya, ternyata orangnya itu slow but sure, tuh ya. Terus apa namanya? Pesan saya buat Kak Iqbal,
tetap gandol Gusti ya Mas. Nggak ngerti, Bu. Nggak ngerti. Ya. Oke, maksudnya tetap gandol Gusti itu kemanapun Mas Iqbal berada, dimanapun, dalam keadaan apapun, susah, senang, sakit, sehat, ataupun apapun, tetap berpaut kepada Tuhan Yesus. Itu ya Mas ya. Karena yang di dekat, ya itu namanya gandol Gusti ya. Itu apa? Itu namanya gandol Gusti Mas. Tetap berpaut kepada Tuhan Yesus. Karena yang ada di dekatnya Mas Iqbal itu cuma Tuhan Yesus. Ya mungkin mama papa ada tapi jauh, mungkin Yohana ada tapi jauh juga ya toh. Atau mungkin Rangga, Bu Yanti yang mesem-mesem saya lihat dari sini itu ada tapi tetap jauh ya Mas ya. Yang dekat hanya Tuhan Yesus. Jadi tetap gandol Gusti Mas. Saya yakin Mas Iqbal bisa jadi berkat bagi setiap orang selama Mas Iqbal tetap gandol Gusti. Ya, terima kasih Mas Iqbal atas pelayanannya selama di Imamat Rajani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat jalan. Halo. Saya mewakili anak-anak ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih Kak Iqbal. Ini saya mengucapkan terima kasih atas telaten ya, selalu telaten jemput anak-anak saya 3, si Angga, Ajeng, Agil. Mungkin kadang kerepotan, saya kadang kasihan kalau kesini sampai bonceng 3. Itu luar biasa. Terima kasih sekali. Dan saya berdoa ke depannya tetap sukses selalu. Amin. Dan Yesus memberkati. Tembak. Ronan. Ayo Ronan. Ronan yang belum. Kak Sutik, Kak Maria. Bro. Halo, Bro. Lu mau pulang, Bro? Cepat amat. Kak Sutik jangan nangis loh. Itu Kak Sutik nangis itu kelihatannya. Lama di lockdown udah pulang gitu ya. Iya, belum aja. Belum kenusupan nih. Masa udah pulang duluan? Ya minggu depan loh, Senin loh. Kapan pulang, Bro? Tanggal 10, Bro, Jumat. Lu nggak usah nangis loh. Astaga, nangis. Ntar rambutnya tambah bubur. Ya, Bro. Terima kasih ya, Bro. Udah sama-sama. Sama-sama, Bro. Walaupun ketemunya kapan ya? Ketemunya bulan berapa kita, Bro? Bulan 6 ya, Bro? Bulan berapa? Bulan 7 kah? 7 bulan Agustus. 7. Juli. Akhir bulan 7 kita. Ya. Terus belum udah nyampe setahun belum? Belum nyampe kayaknya. Belum nyampe setahun. Kehilangan kamu loh. Makanya curhat. Terima kasih udah jadi teman cerita, udah jadi teman sering kalau lagi ngumpul bareng, lagi berdua di kamar, lagi sering cerita gitu, sering berbagi pengalaman juga. Dan semoga nanti balik Jakarta terus lanjutin studi, Tuhan terus beserta dan jangan nakal-nakal. Tetap andalkan Tuhan dan dan sukses selalu lah pokoknya. Amin. Kasih, Bro. Oke, hati-hati ya, Bro. Nangis. Kak Sutik, Tante Ripka, Kak Maria. Ya, saya.
mau menyampaikan pada Iqbal, saya juga sudah terwakili, kesan dan pesan saya sudah terwakili oleh ibu-ibu tadi sekalian ya. Saya mau mengucapkan terima kasih pada Iqbal. Karena selama ini Iqbal sudah rajin mengantar saya pulang. Ketika saya kalau hari Sabtu saya beribadah, ikut ibadah doa di Miskupan, dan selalu Iqbal yang mengantar saya pulang ke rumah. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan memberkati dan tetap melekat pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan saya percaya Iqbal hidupnya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun Iqbal berada. Itu yang jadi doa saya. Terima kasih banyak untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Bu. Buat Kak Maria mungkin ada kesan-pesan. Kak Sutik. Mungkin ini mau jadi Pak Bram. Pak Ap. Papahnya Angga, Ajeng. Pak Abraham. Nggak tahu mau sharing. Halo, Bro. Salam, Bro. Oh gitu. Enggak, soalnya kan kalau kita ngobrol. Iya. Gimana, Bro? Gimana? Salam, Pak. Ya, sukses selalu. Amin. Saya cuma mau bilang terima kasih. Ya mungkin tadi istri sudah mewakili. Saya berharap ke depannya nanti Iqbal jadi yang terbaik, the best of the best. Terus apa yang menjadi rencana Iqbal, Tuhan nyatakan dalam hidup. Terus menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang didapat di Imam Rajani selama pelayanan bisa menjadi motivasi yang luar biasa lagi dan lebih lagi, dan suatu hari nanti kita ketemu Iqbal menjadi yang luar biasa. Thanks untuk pelayanannya, terima kasih untuk semuanya, Tuhan memberkati. Sukses selalu, Bro. Terima kasih, Pak. Nah, ini dia. Makanannya boleh tuh. Kak Sutik. Yo Kak Sutik. Kalian... Ya, terus terang saya akuin Iqbal paling berani di antara kita. Dia mendatangi zona merah ya. Kita menjauh, dia mendatangi. Gimana, Itu luar biasa. Zona merah. Mendatangi zona merah itu hebat itu. Saya mau mudik belum berani. Tetap semangat ya, Bro. Ya, Kak, makasih. Yang penting jangan keluar dari grup. Kalau yang dulu-dulu keluar itu. Semangat ya, Tuhan berkati. Oke, Kak, makasih. Cuman tetap. Nggak usah nangis, Pak Sutek. Itu bakso kuah Bu Magdalena, jadi bukan Kak Sutek nangis. Ini bakso besarnya ya. Itu bakso tenis. Coba jadi screenshot ya, itu diramein di ini cek. Bakso jumbo. Baik, Bapak Ibu. Saya rasa juga semua ingin menyampaikan pesan dan kesan. Saya yakin dan percaya walaupun jauh dari kita, kita yakin masih bisa berkomunikasi, Era sudah mulai berkembang, digital juga sudah mulai kita bisa pakai Zoom juga, bisa pakai WA, bisa pakai yang lain untuk kita tetap berkomunikasi dan saling menguatkan satu sama yang lain. Nah, di dalam ibadah ini saya bersyukur juga ya, kita bisa kumpul rame-rame seperti ini. Saya harap minggu depan ramai juga. Yang kerja tetap semangat. Terus teman-teman yang lain tetap jaga kesehatan juga. Mungkin ada sebelum saya tutup yang mau bersaksi.
Atau mungkin kemarin itu baru episode 1 dari kesaksiannya Bu Ami, ada episode 2, 3, 4, 5. Enggak ada ya? Jadi, mari kita tutup ibadah kita pada kesempatan hari ini. Yakin sudah tidak ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu Saudara semuanya? Ya, saya tak saksi dulu sedikit. Oke. Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan, saya diberi kesehatan sampai detik ini. Saya bersyukur sekali. Kalau 2 minggu yang lalu ada saudara saya yang dari Malang datang, itu saya sempat begini. Waduh, kedatangan tamu dari Malang ya, dari zona merah gitu. Saya beri begitu. Tapi kalau misalnya kita jauh-jauhan ya nggak lucu gitu ya. Tapi akhirnya saya peluk ya karena kita kangen juga, udah lama nggak ketemu. Dan sudah 2 minggu ya, dan puji Tuhan saya bilang saya sehat, saya nggak apa-apa. Dia juga sehat pastinya ya. Kita nggak kena apa-apa. Cuman 1 minggu yang lalu saya mendengar kabar dari Lawang ya, Bu. Daerah Malang tapi Lawang, ini saudara saya yang tinggal di sana, yang bekerja di Rumah Sakit Bethesda. Saudara saya ini perempuan, dia bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Bethesda. Dan 1 minggu yang lalu saya mendengar kabar bahwa dia waktu rapid test itu kok reaktif gitu ya. Terus semua satu keluarganya semuanya dites semuanya. Untuk suaminya dan juga anak-anaknya itu negatif. Tetapi dia reaktif ya, reaktif. Terus akhirnya di swab. Setelah di swab, dia masuk reaktif. Akhirnya dia harus karantina mandiri gitu. Di situ dia mulai nangis gitu ya. Terus kebetulan dia di karantinanya bukan di rumah sakit di mana dia bekerja, tapi dia di rumah, di karantinanya di rumah. Di rumah terus Nah, anak yang terakhir itu kan selalu mbok-mbokan ya, karena memang masih kecil ya. Dia umurnya masih 3 tahun, jadi mesti mama gitu ya. Nah, setiap kali kan mamanya pastinya denger ya, karena di rumah memang dia ditempatkan di salah satu kamar yang memang tidak boleh ada seorang pun yang masuk di situ. Jadi kalau dia jamnya makan, jamnya apa segala macam, dia makanannya itu ditaruh di depan pintu gitu aja ya, dan semuanya disteril semuanya. Jadi setelah dia makan, dia pasti disemprot di situ, dan ruangan dia tuh disemproti sendiri, dan pokoknya kamarnya dia memang khusus untuk dia sendiri gitu ya. Yang dia nggak bisa itu, dia sering mendengarkan anaknya tuh nangis gitu loh, nyari mamahnya, sedangkan papanya kan kerja ya. Di situ cuma ada neneknya dan anak-anaknya juga gitu. Kalau siang itu yang membuat dia mungkin down itu ya suara anaknya itu aja. Terus saya bilang gini, waktu kita sama-sama WA, saya bilang gini, kamu kan punya Tuhan Allah yang luar biasa. Mintalah sama beliau, saya bilang gitu, minta kamu diteguhkan, dikuatkan, dan minta Tuhan tolong anakku supaya dia sementara bisa melupakan saya sebagai orang tuanya, untuk dia nggak mencari mamahnya gitu. Saya bilang begitu, dan yakin bahwa kita anak-anak Tuhan itu anak-anak yang dibedakan gitu loh. Walaupun mungkin kenyataannya kamu reaktif, saya bilang gitu. Yakin dan percaya bahwa kamu bisa menjalani hal ini. Manut aja sama dokter, apapun yang dokter perintahkan, saya bilang gitu. Karena memang perawat dia di rumah sakit itu. Yakin bahwa mungkin ada teman-temanmu yang kena corona ya, tapi yakin bahwa kamu dalam nama Yesus tidak, saya bilang gitu. Terus dia mulai tenang dan ini nggak tahu, ini dia belum WA lagi. Mungkin nanti kami juga WA-WA-an lagi. Dan masih 1 minggu lagi ya dia harus dikarantina. Dan saya cuma bisa support dia dengan ya bahasa Alkitab ya, supaya untuk meneguhkannya. Yang saya garis bawahi di sini, saya bersyukur. Saya masih bersyukur, dan kita yakin bahwa kita masih bersyukur sampai detik ini. Kita diberi kesehatan itu yang luar biasa ya. Itu baru lockdown aja, mendengar suara anak aja, aduh, hatinya rasanya yang punya anak kecil ya, kayak Cik Keti deh gitu, apa Bu Ami gitu ya, atau Bu Yanti ya, yang masih punya anak kecil. Coba bayangin kalau seperti itu gitu loh ya. Itu pasti giris hati kita ya.
Itu, tapi saya bersyukur sekali. Saya yakin dan percaya saudara saya bisa menghadapinya bersama Tuhan Yesus. Ada kemenangan dalam kehidupannya. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sudah, Luar Kak? biasa ya. Ya. Ya, sangat memberkati sekali, Jangan Bu. tekan. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, jika tidak ada, bisa kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bantu doa ya, Kak, buat itu saudara saya itu. Mesia namanya. Ya, Mesia. Bukan Keisha loh ya. Udah. Ada yang lain? Ada. Yuk kita sama-sama doakan untuk Iqbal ya. Sama-sama kita doakan untuk Iqbal. Haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur ya Bapak untuk pertemuan kami yang ada setiap minggu kami boleh beribadah online. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semua yang boleh kami dengar, kami pujikan, kami doakan Tuhan. Terima kasih saat ini kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kekasih-kekasih Tuhan yang boleh sudah bertumbuh ya Tuhan, mereka boleh menjadi berkat Tuhan, memberikan nasihat-nasihat kepada Iqbal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah terus pertumbuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami semua. Saat ini kami bersehati untuk berdoa Tuhan, untuk saudaranya Bu Lena ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah iman yang teguh boleh ada pada anakmu ini ya Tuhan. Engkau juga memberikan kekuatan pada seluruh keluarganya ya Tuhan, terutama kami berdoa untuk anaknya Tuhan, biarlah penghiburan yang daripada Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan ada atasnya dan atas seluruh keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa ya Tuhan, biarlah hasil daripada swab itu boleh negatif ya Tuhan, karena kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk Iqbal yang akan kembali pada hari Jumat ya Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya yang sudah boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biar Engkau terus melanjutkan kasih setiamu dalam kehidupannya ya Tuhan, Kau terus akan memakai kehidupannya Tuhan untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Kau akan menyertai perjalanannya baik dari Jogja sampai tiba di tempat tujuannya dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Karena kuasa perlindungan darah Yesus ada atasnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih dia boleh bertemu dengan teman-teman dan dosen-dosennya Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, dan dia boleh melanjutkan studinya Tuhan dengan baik ya Tuhan, dan dengan pertolongan yang daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur biar Tuhan pakai kehidupannya seperti apa yang kami telah sampaikan Tuhan, ibu-ibu telah sampaikan Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun dia berada, untuk dia juga boleh gandol kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segenap kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terpuji nama-Mu, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami, biar itu boleh terus membawa kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin maju di dalam Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan dan berkati semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bu Erika. Tuhan berkati. God bless you. Bless you. Jangan lupa yang anak-anak sekolah minggu ya nanti.
anak-anak sekolah minggu.